Sadar nggak kamu, kenapa banyak wanita yang ketika sudah makan sedikit, bahkan mungkin sudah olahraga yang keras, tapi ketika melakukan cara yang sama untuk mengurangi berat badan, mereka lebih sulit untuk kurus, lebih mudah untuk gemuk dibandingkan pria. Kali ini saya akan share, inilah sebabnya kenapa wanita lebih mudah gemuk. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan ungkap misteri di balik kegemukan wanita yang sering terjadi ya. Sebetulnya bukan cuma di Indonesia, dimanapun, karena memang pada dasarnya wanita dan pria ini punya perbedaan. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah bukan di usahanya, bukan di niatnya. Simak setelah yang satu ini. Jadi, beberapa fenomena yang sering terjadi yang saya temukan karena saya tinggal di Indonesia, ya, beberapa fenomena yang cukup sering terdengar ya, ketika ada pasien yang konsul sama saya, mereka sering cerita juga ketika suami itu kerja cari nafkah. Buat para suami nih, ya, didengerin, juga para istri. Kemudian istri nunggu di rumah ketika suaminya cari nafkah, istrinya nunggu di rumah. Kemudian stres ngurus anak, anaknya masih kecil, anaknya rewel nggak mau makan, akhirnya yang makan ibunya. Kemudian belum lagi ada arisan dengan ibu-ibu yang lain. Ya, akhirnya apa? Akhirnya istri tambah gemuk dan suami cari, nah, isi sendiri. Ya, saya nggak mau judging soalnya diri sendiri. Tapi ini fenomena yang sering sekali terjadi dan sering saya dengar dari ibu-ibu biasanya yang paling sering cerita sama saya. Dari hal ini, saya ingin menyampaikan suatu statement sebetulnya yang juga suatu kabar baik yang ingin saya sampaikan ke para wanita, para ibu-ibu, atau mungkin dalam arti yang punya pasangan, bahwa gemuk itu bukan salahmu. Ya, itu adalah kabar baiknya. Nah, gemuk itu bukan salahmu. Bukan karena kamu niatnya kurang besar, bukan karena dalam arti kamu sudah punya anak dan lain-lain. Bukan itu salahnya ya. Jadi gemuk itu adalah sebetulnya apa? Gemuk itu adalah konsekuensi dari metabolisme kita yang bermasalah. Nah, saya bilang metabolisme yang bermasalah ya, bukan metabolisme yang lambat. Karena selama ini orang selalu berpikir gini, oh metabolismenya lambat dok gitu. Nah, metabolisme yang cepat pun itu bukan berarti lebih baik. Karena yang baik apa? Metabolisme yang seimbang. Itu ya yang ingin saya sampaikan dulu. Nah, ketika kita punya masalah metabolisme, kita punya kelainan metabolik, contohnya kelainan hormon, itu yang paling sering terjadi pada wanita. Kemudian juga masalah penyakit-penyakit tertentu yang berpengaruh pada metabolik kita. Contohnya apa? Diabetes, itu yang paling sering. Kemudian juga masalah autoimun dan lain-lain itu. Nah, masalah-masalah metabolik seperti inilah itu yang bisa menyebabkan salah satunya adalah gejala di dalam tubuh kita. Gejalanya apa? Gemuk itu. Nah, jadi gemuk itu sebetulnya adalah suatu konsekuensi, suatu gejala yang terjadi ketika ada problem di dalam tubuh kita. Ya, yang kita katakan selama ini adalah metabolisme. Nah, metabolisme itu melibatkan apa aja? Melibatkan yang namanya banyak sekali enzim, ya, kemudian neurotransmitter, ini suatu komunikator ya, suatu pengirim pesan dari tubuh kita ke syaraf kita. Kemudian juga sistem syaraf itu sendiri, mikrobioma ya, keseimbangan bakteri di dalam usus kita, dan juga hormon yang tadi saya bahas ya. Jadi metabolisme itu jangan kita berpikir bahwa oh orang makan banyak berat badannya nggak naik itu metabolismenya bagus, orang makan sedikit berat badannya naik metabolisme jelek. Tidak sesimpel itu, karena metabolisme itu involving banyak sekali hal.
yang tadi saya sebutkan itu. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kita punya metabolisme tentunya ada, dalam arti ada cukup banyak dalam tubuh kita. Salah satunya adalah jenis kelamin. Tadi perbedaan antara pria dan wanita. Nanti akan saya bahas ya. Yang kedua adalah genetik. Itu ya, genetik juga tentunya pengaruh. Genetik ini tidak berkaitan dengan jenis kelamin tapi terhadap tubuh kita, dari kita bawaan lahir seperti apa. Kemudian juga lingkungan, ya ini adalah faktor dari luar, faktor eksternal. Pola hidup, ini faktor internal, dan juga kondisi kesehatan seseorang. Itulah yang mempengaruhi metabolisme setiap orang, termasuk juga wanita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa wanita gemuk? Atau kenapa wanita muda gemuk gitu. Pemikiran umum yang selama ini banyak sekali orang pikirkan ketika saya pertama kali pasien datang ke klinik saya bilangnya gini, wah ya saya karena ini istri saya banyak makan dok, kurang gerak. Nah itu biasanya komplain para bapak seperti itu ya. Atau mungkin ibu yang sudah menyadari, wah iya dok saya ini kebanyakan makan, suka ngemil, kurang gerak. Sebetulnya itu bukan esensi utamanya seperti yang saya tadi katakan. Karena orang yang banyak makan itu terjadi karena apa? Karena ada something yang terjadi dalam tubuhnya yang membuat mereka itu nafsu makannya meningkat. Mereka sulit untuk mengontrol cravingnya. Tapi yang perlu kita tanyakan adalah kenapa orang banyak makan? Kenapa kurang gerak? Apakah memang karena dia merasa lemas, dia nggak punya energi? Kenapa dia dalam arti kepikirannya makanan terus? Nah, itu semuanya terjadi karena apa? Karena metabolisme kita yang bermasalah. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Ya, sebelum kita berbicara mengenai bagaimana untuk mengontrol kita punya metabolisme yang bermasalah tadi, yang sebenarnya terjadi adalah ini. Kenapa wanita itu lebih mudah gemuk? Yang pertama adalah karena fungsi reproduksi wanita memang didesain untuk lebih banyak menyimpan lemak. Ya. Nah, jadi wanita itu kan punya fungsi reproduksi yang berbeda ya dibandingkan para pria ya. Tentu kita semuanya tahu yang bisa mengandung, yang bisa hamil, yang bisa menyusui hanya wanita. Dan itu sebabnya kenapa Tuhan menciptakan fungsi reproduksi itu berkaitan dengan kita punya distribusi lemak di dalam tubuh kita. Para wanita maksudnya, bukan kita saya gitu, tapi kita para wanita gitu. Kalau misalnya untuk sobat sehat yang ini ya, yang mendengarkan video ini. Nah, jadi ketika reproduksi wanita itu memang didesain seperti itu, itulah yang menyebabkan wanita memang lebih membutuhkan lemak lebih banyak di dalam tubuhnya. Itu sebabnya body fat ideal untuk wanita itu cenderung lebih tinggi dibandingkan pria. Memang standarnya, range-nya itu ya. Yang kedua itu adalah distribusi lemaknya sendiri. Nah, memang distribusi lemak ini ketika kita berbicara mengenai wanita itu cenderung distribusi lemaknya di bagian-bagian tubuh yang spesifik, terutama di lemak tubuh bagian bawah, di bagian lower body. Itu berbeda dengan pria. Kalau pria itu biasanya lebih cenderung menyimpan lemak di bagian perut, kemudian di bagian payudara itu juga ya. Kenapa kok wanita itu punya payudara? Karena memang distribusi lemaknya di bagian itu, di bagian payudara, di bagian bawah, di bagian pinggul dan lain-lain. Nah ini juga yang menyebabkan kenapa wanita itu memang secara umum punya body fat again yang lebih tinggi dibandingkan pria. Itu wajar ya, karena memang sudah didesain seperti itu. Dan juga hormon itu juga sangat berpengaruh ya. Entah hormon ketika pada waktu masa puber, ketika pada waktu menstruasi, ketika pada waktu hamil, ketika pada waktu menopause, maupun hormon wanita secara umum. Itu juga memang yang menentukan kenapa sih wanita ini lebih sulit untuk membakar lemak, lebih sulit untuk kurus, untuk yang tujuannya mau kurus ya. Kalau yang sudah kurus ya tidak perlu dalam arti struggle mengenai ini tentunya. Tapi untuk wanita-wanita yang overweight, untuk wanita-wanita yang bahkan untuk obesitas seperti itu, inilah yang menyebabkan mereka itu lebih sulit untuk membakar lemak tubuh. Terus gimana dok? Apakah kita harus terima begitu aja? Kan memang katanya Dr. Hans sudah seperti itu. No, masih ada cara. Gimana caranya untuk memodifikasi ini? Gimana caranya untuk kita mengatur metabolisme kita supaya metabolisme kita itu tidak bermasalah. Dan kita juga bisa menurunkan lemak tubuh yang berlebih. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, hormon wanita itu lebih kompleks daripada pria. Nah, ada beberapa hormon yang sifatnya itu anabolik. Nah, anabolik itu apa? Membesarkan, itu ya, membesarkan. Ya, kalau besarnya di bagian-bagian yang diinginkan nggak ada masalah. Seringkali besarnya adalah di bagian-bagian yang tidak diinginkan. Nah, inilah yang ingin kita bahas, bagaimana untuk mengakali itu, bagaimana strateginya untuk kita bisa menurunkan kadar-kadar lemak yang di tempat-tempat yang tidak diinginkan itu. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai hormon estrogen. Yes.
Mungkin sudah sering dengar kan, oh ya hormon estrogen adalah hormon seksnya wanita. Yes, masalahnya adalah hormon estrogen ini juga punya peran-peran yang lain. Yang pertama, hormon estrogen ini adalah dia punya sifat untuk mendistribusikan lemak-lemak tubuh di area bagian bawah. Seperti yang tadi saya katakan, di bagian bokong, bagian pinggul, bagian paha itu ya. Nah itu estrogen itu distribusi lemaknya di bagian itu. Nah ini yang menyebabkan kenapa wanita cukup struggle untuk mengurangi lemak-lemak di bagian itu. Ya, ketika estrogennya way too high, terlalu tinggi, terlalu dominan. Yang kedua, estrogen yang terlalu tinggi ini juga menurunkan sensitivitas insulin. Dimana sudah sering saya katakan, ketika insulin kita itu tidak sensitif atau mengalami yang namanya resistensi insulin, kita juga akan sulit untuk membakar lemak. Yang kedua adalah hormon yang namanya temannya estrogen apa? Progesteron, betul. Nah, progesteron ini beda. Progesteron itu sifatnya apa? Meningkatkan nafsu makan. Nah, biasanya ini meningkat ketika pada fase pre-menstruasi atau sebelum menstruasi. Itu sebabnya banyak cewek kan sulit untuk mengontrol nafsu makan ya. Itu normal. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti nafsu makan kita. Ada caranya juga nanti yang akan saya bahas ya. Jadi ketika meningkat nafsu makan itu ketika progesteron meningkat. Ini juga memang suatu challenge ya yang perlu dihadapi wanita-wanita di usia-usia produktif ketika menstruasi. Kemudian juga progesteron ini juga distribusi lemaknya itu di area perut gitu. Jadi kalau lihat wanita yang perutnya itu lebih cenderung buncit gitu ya, lebih cenderung besar gitu, ketika bagian-bagian tubuh yang lain itu mungkin sudah lemak tubuhnya sudah berkurang gitu, itu karena progesteronnya juga yang way too high, terlalu tinggi. Meskipun itu jarang ya, lebih sering adalah estrogennya yang dominan. Kemudian juga apa? Sifatnya progesteron itu juga meningkatkan retensi air. Itu sebabnya kenapa kalau cewek PMS dia perutnya gampang untuk bloating. Jadi karena retensi airnya meningkat. Satu lagi hormon yang perlu diperhatikan adalah insulin. Nah, memang insulin ini bukan hanya pada wanita, pria pun juga punya, tapi karena konteksnya saya membicarakan mengenai wanita lebih banyak di video kali ini, wanita pun juga perlu untuk memperhatikan yang namanya insulin. Kenapa dok? Sekali lagi saya selalu bilang, insulin itu memang tidak jelek ya. Tapi kita perlu tahu perannya insulin itu apa. Ketika dia itu terlalu tinggi, dia akan mencegah pembakaran lemak dan meningkatkan penumpukan lemak. Udah mencegah pembakaran, meningkatkan penumpukan, nah double-double nih ya. Jadi ini double kill nih ceritanya kalau insulin itu terlalu tinggi. Artinya apa? Kita perlu mengontrol 3 hormon ya yang paling dominan ini yang bisa menyebabkan lemak tubuh itu berlebih. Nah, sekarang cara ngontrolnya gimana dok? Berarti kan kita perlu tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi estrogen meningkat, kemudian progesteronnya terlalu tinggi juga, kemudian juga insulinnya terlalu tinggi ya. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Ada 3 besar yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama adalah frekuensi makan. Frekuensi makan ini bukan semakin banyak semakin baik, bukan ya? Karena apa? Karena semakin sering kita makan akan semakin sering lapar. Buat sobat sehat yang sudah sering nonton video saya sudah sering mengungkapkan ini ya, saya sudah sering menyampaikan ini. Jangan makan terlalu sering, sekalipun makanan kita anggap itu adalah makanan sehat. Makan buah, makan kacang, makan roti gandum, minum jus, dan lain-lain. Tapi kalau kalian melakukannya terlalu sering, ini akan menyebabkan apa? Kalian malah sering lapar, karena terjadi yang namanya blood sugar roller coaster. Yang kedua juga perhatikan siklus menstruasi. Buat sobat sehat yang pernah nonton video saya, hati-hati wanita ketika berpuasa. Memang saya sering menyarankan ya untuk membatasi frekuensi makan itu salah satu caranya adalah dengan belajar berpuasa. Tapi untuk wanita tonton video yang ini ya, karena saya bahas bagaimana cara wanita berpuasa yang benar. Itu ya, karena itu juga berpengaruh terhadap kita punya keseimbangan hormonal pada wanita. Kemudian yang kedua adalah jenis makanan. Nah, jenis makanan juga sangat perlu diperhatikan tentunya ya. Pertama yang perlu dihindari apa? Adalah proses dairy product. Keju-keju olahan gitu ya, cream cheese, keju cheddar olahan, krim itu ya, heavy cream, whipped cream dan lain-lain itu perlu untuk dibatasi itu. Apalagi juga seperti susu UHT itu juga perlu untuk dalam arti yang namanya proses dairy product, karena ini sangat sangat mengintervensi wanita punya hormon itu, terutama hormon estrogen. Yang kedua tentu adalah yang juga sering saya bahas mengenai jenis makanan yang perlu dihindari, gula atau karbohidrat
olahan. Ya, jadi gula, karbohidrat olahan, karbohidrat yang meningkatkan gula darah secara cepat gitu. Nah, ini yang kita perlu untuk hindari. Sekali lagi ini berhubungan dengan apa tadi? Insulin, betul. Dan yang ketiga adalah bahan kimia sintetis. Nah, ini sekarang memang sangat sulit untuk dihindari, terutama kalau kita sering makan di luar. MSG, pengempuk, pengawet, emulsifier, acidifier, pestisida, insektisida, dan lain-lain itu. Nah, bahan-bahan kimia sintetis ini pun juga bisa mengganggu keseimbangan hormonal karena apa? Ini mengganggu fungsi liver kita juga. Nah, dan yang terakhir faktor yang mengaruhi adalah manajemen stres gitu. Semua orang hidup pasti punya stres, apalagi wanita ya. Banyak banget tuh stresnya. Nah, jadi cara untuk memanage stres ini juga penting banget. Jadi stres itu di-manage, bukan dihilangkan karena nggak bisa dihilangkan. Manage-nya gimana? Biasanya yang saya sarankan olahraga itu bisa untuk manage stres gitu. Tentunya bukan olahraga yang berlebihan ya. Olahraga yang sesuai kemampuan, yang sesuai apa yang kita sukai itu bisa memanage stres. Kemudian juga bisa dengan cara meditasi, dengan cara yoga, dengan cara belajar teknik pernafasan dan lain-lain. Itu juga bisa memanage stres supaya apa? Stres ini meningkatkan kortisol, kortisol meningkatkan gula darah meningkatkan insulin, nah dan seterusnya. Itu juga yang perlu kita kontrol faktor-faktornya. Nah, berbicara mengenai makanan, ya mungkin di sini saya akan share beberapa makanan yang baik. Karena nggak boleh makan proses dairy, nggak boleh makan gula karbohidrat olahan, tidak disarankan konsumsi bahan kimia sintetis terlalu sering juga ya. Kalau kita terpapar ini terlalu sering juga bisa berbahaya untuk keseimbangan hormon. Lalu apa dok yang dimakan? Nah kan gitu pertanyaannya. Jadi di sini saya akan share beberapa makanan yang baik untuk wanita. Ya, terutama yang tujuannya untuk mengontrol keseimbangan hormon ini supaya juga bisa membakar lemak lebih optimal. Yang pertama adalah sayuran golongan cruciferous. Apa itu? Kol, ya, atau kubis, brokoli, kale, kemudian kembang kol, pok choy, itu adalah contoh-contoh sayuran golongan cruciferous yang bisa balancing kita punya estrogen. Kemudian yang kedua adalah flaxseed, ya. Flaxseed ini biji apa bahasa Indonesia? Biji rami sepertinya ya. Flaxseed ini bahasa Indonesia, saya juga agak lupa bahasa Indonesianya. Flaxseed itu ya, tinggal di search aja, nanti kelihatan bijinya warnanya hitam-hitam seperti itu, agak besar. Nah, itu juga bisa untuk balancing estrogen, terutama cewek-cewek yang estrogennya dominan. Kemudian juga kedelai. Nah, ini jadi jangan salah ya. Kedelai itu baik untuk wanita, tapi apa? Kedelai yang non GMO. Karena problemnya kedelai itu sekarang banyak sekali yang GMO. Nah, sedangkan yang GMO itu justru dia akan berdampak sebaliknya, berdampak negatif untuk hormon wanita. Tapi kalau kita bisa kedelai yang non GMO, itu justru fitoestrogennya baik untuk hormonal wanita. Kemudian juga vitamin B6, ini baik untuk progesteron. Sumber-sumbernya kita bisa dapatkan dari chickpea, kemudian tuna, kemudian juga unggas, ayam, itu ya, kalkun, bebek juga bisa, itu ya, tentu dengan proses pengolahan yang baik. Kemudian magnesium, ini juga baik untuk progesteron, untuk keseimbangan progesteron. Kita bisa dapatkan sumbernya dari dark chocolate, dari bayam, dari biji labu atau pumpkin seed itu. Kemudian juga vitamin E, ini juga baik untuk balancing progesteron dan estrogen. Kita bisa dapatkan dari biji bunga matahari, kacang almond, alpukat, kale. Nah, itu juga sumber vitamin E yang natural ya. Kemudian juga lemak baik, ini tentunya juga sangat-sangat penting ya untuk sumber makronutrien yang baik, terutama untuk wanita. Kita bisa dapatkan dari sumbernya dari ikan laut, dari telur utuh, bukan putihnya aja, olive oil, coconut oil, cari yang virgin ya, itu akan lebih baik. Dan juga beberapa herbal, ini juga bisa membantu untuk menyeimbangkan hormonal wanita, terutama adalah kunyit, jahe, dan kayu manis. Itu. Nah, jadi ini makanan-makanan yang bisa kalian explore, bisa kalian manfaatkan ya untuk menyeimbangkan wanita-wanita yang struggle dengan berat badan. Ini makanan-makanan yang bisa dikonsumsi. Jangan lupa proses pengolahan dan jumlahnya berapa, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ya, dan juga pola hidupnya ya, di sini pola hidup yang mendukung saya juga akan share ya. Jadi selain dari makanan, apa sih dok pola hidup lain yang bisa mengoptimalkan, yang bisa mendukung hasil yang terbaik? Yang pertama tentu adalah hindari penggunaan kemasan plastik. Kenapa?
Karena plastik ini residunya, apalagi kalau dipanaskan ya, sekarang kan banyak sekali tuh packaging yang makanan panas dimasukkan plastik, itu terutama kalau plastiknya bukan plastik yang food grade. Plastik yang food grade pun juga perlu tetap dicek ya kualitasnya seperti apa. Karena plastik ini bisa mimicking estrogen yang menyebabkan estrogennya terlalu dominan ketika dalam arti wanita ini sudah punya estrogen yang tinggi secara natural. Yang kedua adalah pilih sayuran organik. Memang harganya lebih mahal, tapi ini worth it. Ya, karena apa? Karena paparan yang toksin tadi, kimia pestisida, insektisida, glyphosate dan lain-lain, ini juga bisa mimicking estrogen, menyebabkan estrogennya terlalu dominan. Kemudian juga tadi yang seperti saya katakan, hindari produk GMO. Jadi contohnya seperti buah-buahan sekarang ya banyak sekali GMO-nya, kedelai, kemudian jagung gitu. Nah, jadi bahan-bahan yang sekarang rentan sekali dengan GMO ini perlu dihindari supaya ini juga tidak mengganggu keseimbangan hormon. Yang keempat, aktif bergerak. Ya, jadi aktif bergerak itu tujuannya bukan untuk bakar kalori, tapi untuk apa? Untuk kita memperbaiki kita punya metabolisme yang bermasalah. Dan yang terakhir tentunya adalah perhatikan kualitas tidur, karena recovery yang optimal ini juga bisa membantu kita untuk menyeimbangkan kita punya masalah-masalah metabolik. Nah, semoga sampai sini sekarang Sobat Sehat lebih paham ya, terutama untuk para wanita, untuk para pria juga yang punya pasangan ya. Sekarang perlu untuk diberitahu inilah hal-hal yang kenapa yang terjadi seperti ini dan bagaimana cara untuk mengatasinya supaya jangan menyalahkan, wah kalau udah wanita ya udahlah, memang kita sulit untuk kurus, kita gampang gemuk, tapi banyak sekali cara-cara yang bisa kita upayakan untuk mencapai hasil yang optimal. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. See you. Jadi di sini saya akan share beberapa makanan yang baik untuk wanita, ya terutama yang tujuannya untuk mengontrol keseimbangan hormon ini supaya juga bisa membakar lemak lebih optimal. Yang pertama adalah sayuran golongan cruciferous. Apa itu? Kol ya atau kubis, brokoli, kale, kemudian kembang kol, pok choy. Kemudian yang kedua adalah flaxseed. Ya, flaxseed ini biji apa bahasa Indonesia? Biji rami sepertinya ya. Kemudian juga kedelai. Nah, kemudian juga vitamin B6 ini baik untuk progesteron. Kemudian magnesium ini juga baik untuk progesteron, untuk keseimbangan progesteron. Kemudian juga vitamin E ini juga baik untuk balancing progesteron dan estrogen. Kemudian juga lemak baik ini tentunya juga sangat-sangat penting ya untuk sumber makronutrien yang baik, terutama untuk wanita.